yang ramai diperbincangkan saat ini Jalan Malioboro sebagai zona wajib masker dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Pemerintah daerah di Yogyakarta akan menerapkan konsep new normal atau masa adaptasi pandemi COVID-19 pada Juli 2020. Untuk menjalankan kebijakan di masa normal yang baru itu, pemerintah sudah mulai merumuskan berbagai peraturan termasuk di bidang pariwisata. Kita memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Terlebih pada saat pandemi seperti ini, ketika aktivitas kembali dilakukan di era kenormalan baru atau biasanya disebut new normal, rasa cemas dapat meningkat. Tapi umumnya orang akan menganggap kecemasan bisa sembuh seiring dengan berjalannya waktu, sehingga tak perlu penanganan khusus untuk menyembuhkannya. Yang dimaksud dengan kondisi new normal adalah kondisi di mana pandemi COVID-19 ini sudah mulai mereda dan pembatasan sosial bisa dilonggarkan, tetapi kita harus mengubah perilaku. Kita tidak bisa berperilaku seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini, supaya pandemi ini tidak terjadi lagi. Kehidupan baru atau new normal menjadi wacana yang digulirkan pemerintah untuk memulihkan produktivitas masyarakat dan membuat kondisi perekonomian kembali bergairah. New normal juga merupakan salah satu opsi untuk menjadikan tonggak kebangkitan ekonomi Indonesia. Pendapat saya mengenai new normal ini bagus sih buat ekonomi. Jadi Indonesia sekarang kan karena COVID-19 kan ekonomi menurun. Namun adanya new normal ini juga mengakibatkan bertambahnya pasien COVID-19. Jadi yang ke situ tuh makin bertambah. Namun dengan adanya new normal ini beberapa warga tuh masih malah banyak yang mengabaikan daripada memperhatikan peraturan-peraturan pemerintah, kayak seperti gaya bersepeda bergerombolan, terus masih banyak yang berkumpul di tempat-tempat ramai yang dapat memicu bertambahnya COVID-19 atau berkembangnya semakin banyak COVID-19. Masalah dalam pendidikan di kala new normal seperti ini, menurut saya setidaknya murid dengan guru itu harus ada tatap muka. Nah, adapun dalam menanggulangi yang namanya social distancing, itu bagaimana dari pihak pendidikan tersebut mengatur jadwalnya. Jadi intinya gini, yang biasanya kita tiap hari di sini kita dibentuknya kayak seminggu sekali. Itu kan pembagian jadwalnya seperti itu sih singkatnya. Saya Muhammad Mulyawan Purnomo dan kru yang bertugas melaporkan.